Koperasi Desa Merah Putih ambisius. Pemerintah targetkan ribuan koperasi desa jadi pusat distribusi. Masyarakat bertanya, bisakah koperasi Merah Putih kalau kalahkan Alfamaret dan Indomaret? Indonesian Village Co-ops, ambitious play. But you're dodging the UDIS. We said this? Program Koperasi Desa Merah Putih memang ambisius sekali. Pemerintah menargetkan ribuan koperasi desa menjadi pusat distribusi pangan, pupuk, logistik, hingga sembako. Angka yang beredar bahkan bisa menembus 200 triliun rupiah. Jika dihitung dengan pembangunan gerai, gudang, kendaraan operasional, modal kerja, dan infrastruktur nasionalnya. Pertanyaan besarnya masyarakat adalah, apakah Koperasi Merah Putih bisa mengalahkan Alfamart dan Indomaret? Jawaban realistisnya sangat sulit. Kecuali ada perubahan budaya ekonomi desa dan tata kelola yang benar-benar profesional. Analisis aktualnya, mengapa Alfamart dan Indomaret sangat kuat? Alfamart dan Indomaret bukan sekadar toko kelontong modern, mereka punya rantai distribusi nasional, sistem digital real time, media skala besar, harga sangat efisien, ribuan supplier, standar pelayanan seragam, manajemen profesional. Puluhan tahun mereka hidup dari perputaran cepat, margin kecil, volume besar. Sedangkan banyak koperasi desa di Indonesia historically justru lemah di tata kelola, transparansi, SDM, disiplin bisnis, pengawasan. Oh, ini tantangan paling berat, kritik paling tajam terhadap program Koperasi Merah Putih adalah satu risiko proyek besar berbasis politik. Banyak kritik muncul karena program ini dianggap terlalu cepat dan terlalu besar skalanya. Kalau uang ratusan triliun digelontorkan tetapi SDM belum siap, sistem belum matang, pengawasan lemah, maka koperasi bisa berubah menjadi proyek seremonial, bangunan kosong, tempat titip jabatan, atau bancakan elite lokal. Kekhawatiran seperti ini ramai juga di komunitas online dan media sosial. Dua koperasi dipaksa dari atas. Koperasi idealnya lahir dari kebutuhan anggota, tetapi bila koperasi dibentuk karena instruksi negara, kepala desa ditekan, dana desa diarahkan wajib, struktur dipusatkan, maka koperasi berisiko kehilangan ruh ekonomi rakyatnya. Beberapa media melaporkan bahkan penyaluran dana desa dikaitkan dengan program koperasi ini. Koperasi Merah Putih memiliki risiko mengulang kegagalan koperasi masa lalu. Indonesia pernah berkali-kali punya program koperasi unit desa, bantuan bergulir, lumbung desa. Sebagian gagal karena korupsi internal, kredit macet, elite capture, tidak kompetitif melawan pasar. Kalau penyakit lama tidak dibenahi, uang besar hanya memperbesar kegagalan besar. Tak bisa mematikan UMKM kecil. Ironisnya, kalau Koperasi Merah Putih terlalu dominan, warung kecil bisa kalah, toko tradisional tersingkir, pasar desa makin tergantung proyek pemerintah. Padahal tujuan awalnya membantu ekonomi rakyat, tetapi ada sisi positifnya juga. Kalau dikelola benar, koperasi desa sebenarnya punya peluang di sektor yang sulit disentuh, minimarket modern,
minimarket modern dalam retail konsumsi, tetapi bisa kuat di ekonomi produksi desa. Kesimpulan realistis, program ini tidak akan mudah mengalahkan Alfamart atau Indomaret dalam bisnis retail modern, karena kekuatan minimarket bukan sekadar modal, tetapi efisiensi, disiplin, jaringan, budaya kerja korporasi yang lebih realistis. Koperasi desa menjadi pelengkap ekonomi desa, bukan pesaing langsung minimarket nasional. Kalau dipaksakan menjadi mini Alfamart versi negara, risiko terbesarnya uang ratusan triliun habis. Tetapi koperasi hidup hanya selama proyek politik berjalan. Program koperasi putih memang ambisius sekali. Pemerintah menargetkan ribuan koperasi desa menjadi pusat distribusi pangan, pupuk, logistik, hingga sembako. Ang beredar bahkan bisa menembus 200 triliun rupiah. Jika dihitung dengan pembangunan gerai, gudang, kendaraan operasional, modal kerja, dan infrastruktur nasionalnya. Pertanyaan besarnya masyarakat adalah, apakah koperasi merah putih bisa mengalahkan Alfamart dan Indomaret? Jawaban realistisnya sangat sulit, kecuali ada perubahan budaya ekonomi desa dan tata kelola yang benar-benar profesional. Analisis aktualnya, mengapa Alfamart dan Indomaret sangat kuat? Alfamart dan Indomaret bukan sekadar toko kelontong modern, mereka punya rantai distribusi nasional, gudang otomatis, sistem digital real time, pembelian skala besar, harga sangat efisien, ribuan supplier, standar pelayanan seragam, manajemen profesional puluhan tahun. Mereka hidup dari perputaran cepat, margin kecil, volume besar. Sedangkan banyak koperasi desa di Indonesia historically justru lemah di tata kelola, transparansi, SDM, disiplin bisnis, pengawasan. Ini tantangan paling berat, kritik paling tajam terhadap program koperasi merah putih adalah satu, risiko. Proyek besar berbasis politik, banyak kritik muncul karena program ini dianggap terlalu cepat dan terlalu besar skalanya. Kalau uang ratusan triliun digelontorkan, tetapi SDM belum siap, sistem belum matang, pengawasan lemah, maka koperasi bisa berubah menjadi proyek seremonial, bangunan kosong, tempat titip jabatan, atau bancakan elit lokal. Kekhawatiran seperti ini ramai juga di komunitas online dan media sosial. Dua koperasi dipaksa dari atas. Koperasi idealnya lahir dari kebutuhan anggota, tetapi bila koperasi dibentuk karena instruksi negara, kepala desa ditekan, dana desa diarahkan wajib, struktur dipusatkan, maka koperasi berisiko kehilangan ruh ekonomi rakyatnya. Beberapa media melaporkan bahkan penyaluran dana desa dikaitkan dengan program koperasi ini. Koperasi merah putih memiliki risiko mengulang kegagalan koperasi masa lalu. Indonesia pernah berkali-kali punya program koperasi unit desa, lumbung desa, karena korupsi internal, elite capture, tidak kompetitif melawan pasar. Kalau penyakit lama tidak dibenahi, uang besar hanya memperbesar kegagalan besar.
mematikan UMKM kecil. Ironisnya, kalau koperasi merah putih terlalu dominan, warung kecil bisa kalah, toko tradisional tersingkir, pasar desa makin tergantung proyek pemerintah, padahal tujuan awalnya membantu ekonomi rakyat. Tetapi ada sisi positifnya juga kalau dikelola benar. Koperasi desa sebenarnya punya peluang di sektor yang sulit disentuh, minimarket modern, gabah petani, cold storage, logistik desa, simpan pinjam produktif, distribusi pangan lokal. Koperasi mungkin tidak mengalahkan minimarket modern dalam retail konsumsi, tetapi bisa kuat di ekonomi produksi desa. Kesimpulan realistis, program ini tidak akan mudah mengalahkan Alfamart atau Indomaret dalam bisnis retail modern. Karena kekuatan minimarket bukan sekadar modal, tetapi efisiensi, teknologi, disiplin manajemen jaringan distribusi, budaya kerja korporasi yang lebih realistis. Koperasi desa menjadi pelengkap ekonomi desa, bukan pesaing langsung minimarket nasional. Kalau dipaksakan menjadi mini Alfamart versi negara, risiko terbesarnya uang ratusan triliun habis. Tetapi koperasi hidup hanya selama proyek politik berjalan. Program koperasi merah putih sering dipuji sebagai upaya membangkitkan ekonomi rakyat desa. Namun kritik yang muncul juga cukup tajam, terutama soal kesiapan sistem dan potensi menjadi proyek besar yang terlalu dipaksakan. Beberapa kritik yang sering muncul antara lain terlalu besar, terlalu cepat, target pembentukan koperasi dalam jumlah masif dianggap berisiko, karena banyak desa belum siap secara SDM, manajemen maupun digitalisasi. Koperasi bukan sekadar papan nama, tetapi membutuhkan pengelola yang jujur, disiplin, dan paham bisnis. Potensi mengulang kegagalan koperasi lama. Indonesia sudah berkali-kali mengalami koperasi hidup saat ada bantuan lalu mati setelah anggaran habis. Kritiknya, tanpa pembinaan jangka panjang, koperasi hanya menjadi proyek administrasi, rawan politisasi dan perebutan anggaran. Karena nilainya besar, ada kekhawatiran koperasi dijadikan alat distribusi proyek, kedekatan politik atau kepentingan elit lokal. Jika pengawasan lemah, koperasi bisa berubah menjadi tempat parkir dana. Belum tentu mampu melawan raksasa retail modern. Sebagian pendukung mengatakan koperasi bisa menjadi tandingan minimarket besar. Namun kritiknya, jaringan seperti Alfamart dan Indomaret dibangun puluhan tahun dengan sistem logistik, teknologi, distribusi, dan modal yang sangat kuat. Koperasi desa sulit bersaing jika hanya mengandalkan semangat tanpa sistem modern. Masalah klasik, transparansi dan korupsi. Koperasi sering runtuh bukan karena konsepnya jelek, tetapi karena pengelolaan tidak transparan. Kritik publik muncul karena proyek besar tanpa audit ketat berpotensi menimbulkan kebocoran dana. UMKM takut tersingkir, sebagian pedagang kecil khawatir koperasi justru menjadi pemain baru yang mengambil pasar mereka, bukan membantu mereka berkembang. Jika salah desain, koperasi bisa berubah menjadi mini
konglomerasi baru. Namun di sisi lain, pendukung program ini berargumen bahwa koperasi tetap penting untuk memotong rantai tengkulak, memperkuat ekonomi desa, membantu distribusi pupuk dan sembako, serta memberi akses modal murah bagi rakyat kecil. Jadi inti kritiknya bukan hanya setuju atau tidak setuju, tetapi apakah koperasi dibangun sebagai gerakan ekonomi rakyat yang serius, atau hanya proyek besar yang dikejar target politik dan serapan anggaran? Banyak pengamat menilai keberhasilan program seperti ini sangat tergantung pada kualitas pengurus, transparansi digital, audit independen, pendidikan anggota, dan keberanian menghukum korupsi di dalam koperasi itu sendiri. Program koperasi Desa Merah. Putih memang ambisius sekali. Pemerintah menargetkan ribuan koperasi desa menjadi pusat distribusi pangan, pupuk, logistik, hingga sembako. Angka yang beredar bahkan bisa menembus 2 triliun rupiah. Jika dihitung dengan pembangunan gerai, gudang, kendaraan operasional, modal kerja, dan infrastruktur nasionalnya. Pertanyaan besarnya masyarakat adalah, apakah koperasi merah putih bisa mengalahkan Alfamart dan Indomaret? Jawaban realistisnya sangat sulit, kecuali ada perubahan budaya ekonomi desa dan tata kelola yang benar-benar profesional. Analisis aktualnya. Mengapa Alfamart dan Indomaret sangat kuat? Alfamart dan Indomaret bukan sekadar toko kelontong modern, mereka punya rantai distribusi nasional. Gudang otomatis, sistem digital real time, pembelian skala besar, harga sangat efisien, ribuan supplier, standar pelayanan seragam, manajemen profesional, puluhan tahun mereka hidup dari perputaran cepat, margin kecil, volume besar. Sedangkan banyak koperasi desa di Indonesia historically justru lemah di tata kelola, transparansi, SDM, disiplin bisnis, pengawasan. Ini tantangan paling berat, kritik paling tajam terhadap program ini. Satu, risiko proyek besar berbasis politik. Banyak kritik muncul karena program ini dianggap terlalu cepat dan terlalu besar skalanya. Kalau uang ratusan triliun digelontorkan tetapi SDM belum siap, sistem belum matang, pengawasan lemah, maka koperasi bisa berubah menjadi proyek seremonial, bangunan kosong, tempat titip jabatan, atau bancakan elit lokal. Kekhawatiran seperti ini ramai juga di komunitas online dan media sosial. Dua, koperasi dipaksa dari atas. Koperasi idealnya lahir dari kebutuhan anggota. Tetapi bila koperasi dibentuk karena instruksi negara, kepala desa ditekan, dana desa diarahkan, wajib struktur dipusatkan, maka koperasi berisiko kehilangan ruh ekonomi rakyatnya. Beberapa media
Warga melaporkan bahkan penyaluran dana desa dikaitkan dengan program koperasi ini. Koperasi merah putih memiliki risiko mengulang kegagalan koperasi masa lalu. Indonesia pernah berkali-kali punya program KUDI, koperasi unit desa, bantuan bergulir lumbung desa. Sebagian gagal karena korupsi internal, kredit macet, elit capture, tidak kompetitif melawan pasar. Kalau penyakit lama tidak dibenahi, uang besar hanya memperbesar kegagalan besar. Paper bisa mematikan UMKM kecil. Ironisnya, kalau koperasi merah putih terlalu dominan, warung kecil bisa kalah. Toko tradisional tersingkir, pasar desa makin tergantung proyek pemerintah. Padahal tujuan awalnya membantu ekonomi rakyat. Tetapi ada sisi positifnya juga. Kalau dikelola benar, koperasi desa sebenarnya punya peluang di sektor yang sulit disentuh. Minimarket modern, gabah petani, pupuk, cold storage, hasil ternak, logistik desa, simpan pinjam produktif, distribusi pangan lokal. Artinya, koperasi mungkin tidak mengalahkan minimarket modern dalam retail konsumsi, tetapi bisa kuat di ekonomi produksi desa. Kesimpulan realistis, program ini tidak akan mudah mengalahkan Alfamart atau Indomaret dalam bisnis retail modern. Karena kekuatan minimarket bukan sekadar modal, tetapi efisiensi, teknologi, disiplin manajemen, jaringan distribusi, budaya kerja korporasi yang lebih realistis. Koperasi desa menjadi pelengkap ekonomi desa, bukan pesaing langsung minimarket nasional. Kalau dipaksakan menjadi mini Alfamart versi negara, risiko terbesarnya uang ratusan triliun habis. Tetapi koperasi hidup hanya selama proyek politik berjalan.